Halo guys, kali ini kita akan ngebacain fun reading. Temanya adalah apa aku akan menikah dalam waktu dekat. Ini bisa dalam tahun ini, bisa tahun depan ya. Jadi jatuhnya apa aku akan menikah. Ini request dari temanku. Soalnya dia emang lagi gebet orang. Terus pingin tahu nih apakah dia sama orang itu jodoh atau enggak. Oke. Semoga ini bisa resonate, tapi kalau enggak berarti bukan energi yang kalian masuki. Dan ini hanya fun reading, buat seru-seruan, buat happy-happy. BTW happy Monday ya guys. Semoga hari Senin kalian ini menyenangkan. Kalau kalian ingin persona reading, kontak personnya udah ada deskripsi. Untuk harga dan biaya juga sudah ada, jadi langsung kontak aja ya. Oke. So, file 1, file 2. Gunakan insting dan intuisi kalian saat milih. Kalau kalian butuh memilih lebih lama, kalian bisa pause video ini. Oke. Kalau gitu aku akan ambil aku akan susun dulu kartunya. Oke. Apakah kamu akan menikah? Oke. Aku nggak pakai petanda karena biar insting kalian fokus memilih yang di depan mata. Kontak alfa untuk dibacakan personal. Kalau kalian ingin lebih tahu. Oke. Ambil deck tarotnya. Oke. Oke. Tunggu aku shuffling lagi deh. Maaf ya guys, bentar. BTW bagaimana hari Senin kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan. Oke. Kalau sudah, aku akan mulai baca dari pile nomor 1. Oke. Kalau sudah, aku akan mulai dari pile nomor 1. Kita singkirkan pile nomor 2. Oke. Apa aku akan menikah? Apakah aku akan menikah? Kita baca dari kartu tarotnya dulu. Di sini ada Queen of Needles, Queen of Swords. Oke. Queen of Swords melambangkan intuisi yang tajam, kejelasan dalam berpikir, kejernihan. Ya. Ada Nine of Cups. Tapi di sini aku juga ngerasa walaupun kalian yakin akan sesuatu, tapi kalian masih bingung. Ya, kalian masih bingung untuk perasaan kalian sendiri. Five of Cups, kalian banyak menyendiri. Mungkin di tahun ini banyak banget lika-liku yang udah terjadi sama kalian. Tapi aku melihat ada energi baik yang akan datang. Tapi di samping itu kalian gak akan semudah itu untuk dekat dengan dia. Tidak semudah itu Ferguson. Kalian akan lebih menseleksi orang yang dekat sama dia, dekat sama kamu gitu, sama dia. Kalian lebih kayak berusaha untuk tidak terlalu segampang menerima orang kayak dulu. Mungkin karena kalian sudah punya traumatik ya di dalam hidup kalian.
yang kalian pada akhirnya jarang bisa membuka hati ya buat seseorang gitu. Kalian juga kayaknya ragu untuk dekat sama seseorang lagi. Bahkan aku melihat di sini energinya adalah kamu banyak menimbang orang yang baik sama kamu. Ini orang maksudnya apa nih? Ini orang maksudnya ada apa nih gitu. Karena di sini aku merasa kamu udah pernah kecewa dan kamu nggak mau terulang lagi momen yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu udah pernah ngerasain pahitnya hubungan, ngerasain namanya pahitnya jatuh cinta, dan pada akhirnya hubungan itu cuma berakhir ending atau ya ternyata komitmen itu tidak nyata gitu. Gak ada kejelasan, tanda tanya dari hubungan kamu sama dia. Di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Sebenarnya sih kamu udah tahu jawabannya ya, kamu akan menikah atau enggak. Sebenarnya sih kamu akan menikah tahun ini atau tahun depan, insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kalau Tuhan menghendaki. Tapi ini ada tapinya. Kamu gak gampang dekat sama orang lagi. Kamu berusaha untuk tidak menarik seseorang lagi dalam hidup kalian. Jadi kalian akan ya udah jalanin aja. Kalau emang dia memang adalah jodoh, nanti akan dipersatukan gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak berjodoh, nanti sendirinya akan pergi gitu. Jadi di sini yang aku lihat adalah kamu akan banyak nih yang deketin kalian, tapi kamu akan menimbang-nimbang. Kamu akan mencoba untuk ngetes mereka mungkin. Attraction di sini adalah kamu mencoba untuk ngetes. Ini orang kalau misalkan gue sikapnya begini, dia nerima gue nggak ya? Gitu. Kalau gue sikapnya begini, dia nerima gue nggak ya? Kamu mungkin banyak ngetes orang. Walaupun itu sebenarnya salah sih. Jatuhnya kamu kayak nggak ikhlas buat sama dia, tapi kayaknya kamu udah nggak mau ngambil orang yang salah lagi, nggak mau dapat salah lagi. Bottom of the deck ada 3 of Swords ya. Kamu banyak kecewa dari seseorang. Mungkin kamu udah bener-bener kayak, gue selama ini pernah punya hubungan toksik cuy, gue nggak mau salah orang lagi. Jadi kalau misalkan lu datang cuman buat mau main-main sama gue, itu bukan waktunya lagi. That's it. Kamu berpikir seperti itu ya. Bagus sih, karena kamu punya pemikiran yang cukup dewasa. Bagi kamu komitmen itu sebuah ucapan doang, full of bullshit. Karena kamu udah tahu orang yang berkomitmen tau-taunya kosong, nothing gitu. Di sini jadi aku merasa lebih baik kamu bahagia dengan diri kamu sendiri. Kamu lebih memikirkan untuk bahagia dengan cara dirimu sendiri. Tapi kamu menerima orang yang datang. Jelas kamu menerima orang yang datang, tapi tidak menerima dengan sepenuh hati gitu. Bakal banyak tantangan untuk orang itu. Really? Bakal kamu bikin dia stres dengan kamu, atau mungkin kamu bikin dia pusing dengan sikap kamu. Intinya kamu gak mau nerima orang itu sembarangan lagi gitu. Menarik, karena di sini ketika kita menikah, nanti yang jelek-jelek dari sifat kita ntar akan ketahuan kan. So kamu lebih baik membuktikan dan memperlihatkan, ini gue begini loh, lo mau nerima gue nggak gitu. So kayak kamu lebih fokus untuk ngetes orang itu. Dan kalau ditanya menikah atau enggak, kalau orang itu siap, pasti akan menikah. Kalau enggak ya udah, go away. Makanya di sini banyak energi yang datang ke aku
justru energinya menikah gitu. Cuman lebih banyak tantangannya buat kepada orang yang disebutkan tadi. Di sini ada Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic Teacher. Kamu sebenarnya udah tahu sih jalan pikiran kamu gimana, insting dan intuisi kamu seperti apa. Tinggal kamu ngejalanin aja gitu. Inner Temple, Devotion, Tune in the Portal of your heart. Ya, sebenarnya kamu udah tahu. Tinggal kamu jalanin hubungan ini mau kayak gimana. Toh kalau emang kalian jodoh juga pasti akan dipersatukan sih. The Age of Light, you've been training for this for lifetime. Banyak dari teman-teman yang kerjaannya juga seorang tarot reader atau mungkin coaching healing gini. Dan I'll choose number 1 BTW. Aku milih nomor 1. Karena aku juga orangnya tipikal nggak mau nerima orang itu dengan sembarangan sekarang. Apalagi kalau dia nggak punya job atau nggak bisa bekerja sama dengan baik gitu. Dan aku melihat file nomor 1 ini juga hampir sama dengan apa yang aku rasakan. Aku juga tidak akan menerima orang yang bikin aku susah nanti ke depannya gitu. Kalau mau kita saling tanggung jawab, sama-sama saling menguntungkan. Aku merasa sepertinya kalian akan menikah, namun kalau dia tidak memiliki effort yang setimpal dengan kamu tidak akan menerima orang itu. My energy. Ya. Mungkin ini aku ngambil energi aku, tapi mungkin kalau teman-teman yang ngerasa hampir sama, berarti kita satu frekuensi gitu. Oke? Mungkin itu bisa menjadi pelajaran buat kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, bisa bagikan teman-teman kalian kalau kalian suka. This is only fun reading. Semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih sudah menonton video ini, and see you guys in next video. Bye. Sekarang kita akan lanjut buat pile nomor 2. Kita buka kartu tarotnya dulu. Di sini ada King of Presents, King of Pentacles. Ini ada Ten of Potion, Ten of Cups. Yes. Di sini ada X of Needles, Ten of Sword. Oke, udah ada Ten of Cups, Ten of Sword. Well sih, kalian pernah mencintai orang dengan dalam. Aku melihatnya. Tapi ternyata orang itu tidak bisa memberikan yang terbaik. Kalian udah pernah tunangan di sini. Makanya kalian pertanyakan apakah aku akan menikah atau enggak dalam waktu dekat. Tapi kalau ditanya seperti itu, jawabannya adalah kamu harus bisa memaafkan masa lalu kamu, ya. Karena di sini aku lihat kamu lagi fokus banget untuk karir saat ini. King of Presents kan lambangan untuk King of Pentacles, sorry. Dan aku ngerasa kamu lebih fokus untuk menikmati karir kamu, menikmati perjalanan hidup kamu, kebahagiaan kamu, tentang materi. Kalau ditanya kapan kamu akan menikah, kamu harus bisa stabil dulu. Mungkin kamu pernah punya hubungan toksik atau hubungan yang tidak bisa berakhir dengan baik. Dan akhirnya hubungan itu tidak bisa dilanjutkan atau membuat kamu sakit hati, atau mungkin orang itu berselingkuh dan lain-lain. Itu membuat kamu pusing, itu membuat kamu sakit kepala, uring-uringan, dan kamu jadi gak percaya cinta. Oke. Ya, bottom of the deck-nya ada Two of Swords. Kamu jadi menutup hati pada siapapun. Pada siapapun, kamu berusaha untuk semua dijadiin teman saat ini, tanpa terkecuali. Karena kamu udah yang namanya pernah dalam situasi jatuh cinta, tapi
ternyata dimanfaatin, dan hubungan itu tidak berakhir dengan baik. Kamu cuman jadi pelampiasan orang ya, macam-macam lah, banyak di sini. Energinya masuk ke aku cukup random dan ini sangat menyakitkan. Itu kamu udah bener-bener kayak berharap punya hubungan yang baik, hubungan yang stabil, tapi ternyata tidak. Hubungan yang kalian hadapkan itu bukan hubungan kebahagiaan, tapi hubungan cuma saat, hubungan karmik gitu loh. Dan kalian mempertanyakan cinta sejati itu seperti apa. Kalian banyak mempertanyakan seperti itu. Dan bahkan kalian bertanyakan, apakah aku akan menikah atau enggak. Tapi kan hidup itu harus punya keturunan, harus punya kebahagiaan. Dan kalian tidak bisa kayak gitu. Kalian harus punya punya visi misi untuk tetap memiliki keturunan. Bahkan ya kalian harus punya sosok keluarga untuk menemani kalian, istri, suami. Kalau ditanya kamu akan menikah, di sini jawabannya iya. Tapi mungkin ketika semua masalah atau masa lalu itu udah kamu ikhlaskan, ketika semua apa yang terjadi dalam hidup ini sudah kamu lupakan. Kalau ini kamu masih belum ikhlas, kamu masih kayak ketakutan, masih ada rasa gue bisa nggak ya punya hubungan, gue bisa nggak ya. Kalian kayak yakin gak yakin di sini. Yang pastinya sebenarnya ada fase dimana kalian itu sebenarnya bisa punya hubungan stabil, tinggal bagaimana kalian ngejalanin gitu loh. Makanya kalau misalkan ada orang yang datang, jangan langsung diterima, tapi kita cari tahu dulu orangnya seperti apa, bagaimana sifatnya, bagaimana dia, baik buruknya. Jadi nanti ketika kalian menikah itu udah gak kaget. Jadi ya ini terserah kamu. Sebenarnya kalian yang menjalani, dan aku ngerasa kalian akan menikah, cuman kalian akan mempertimbangkan itu baik-baik, sedetail mungkin. Karena ya fase kalian pernah kecewa dan lain banyak hal itu ya. Juga aku merasa kalian khawatir kalau misalkan ya kalian belum bisa berdamai dengan diri sendiri, itu aja poinnya. Ini ada stay optimistic about your love life sih. Positive thinking and faith will bring you romance. Kamu kurang percaya diri. Kamu dikasih cinta nih, tapi kayak kamu kayak nolak gitu. Jadi yang salah siapa? Kamu atau Tuhan yang memberikan cinta? Cobalah berpikir untuk realita aja deh. Oke. Di sini ada transformation, death, deep replenishment, retreat, recipe, health. Ya. The ever unfolding rose cracking open is happening for you, not to you. Oke. Yang aku lihat dan aku pahami untuk pile 2 ini, kamu akan banyak meditasi untuk mikirin nanti hubungan kamu dan seseorang ini akan bagaimana gitu ya. At least kamu akan mencari tahu dia sedetail-detailnya, karena kamu gak mau salah pilih pasangan lagi. Kamu gak mau salah orang di dalam hidup kamu. Kamu pernah dalam toxic relationship dan kamu gak mau punya hubungan yang kesekian gagal.
Makanya kamu berusaha untuk tetap fokus pada apa yang kamu tuju. Nanti misalkan kamu lagi fokus karir nih, nanti ada orang yang datang, nah itu kamu akan kayak cuekin dia dulu. Nanti ketika dia, kok nih orang bikin kamu luluh gitu, pada akhirnya kamu akan pelan-pelan banget buka hati. Yang kulihat sih gitu. Oke. Ya kayak gitu sih, soalnya kamu harus butuh healing, karena harus ikhlasin dulu ya yang terjadi di masa lalu yang benar-benar belum kamu selesaikan gitu. Oke, itu aja hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalau kalian suka. And see you guys next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.